Pakar ekspresi ungkap makna senyuman Mbak Imong dengar Paula Verhoeven setuju cerai, bukan perasaan lega, dilansir dari suara.com. Dua orang ini sama sih, sama-sama berusaha untuk menyembunyikan ekspresinya mereka. Yang satu lagi lebih ekspresif, yang satunya lagi lebih diam, milih diam. Dari Mbak Imnya sendiri, dia menyembunyikan dengan cara banyak tersenyum, banyak ketawa gitu, banyak keluar. Nah, itu adalah barrier dia atau tameng dia supaya orang nggak tahu apa yang benar-benar dia rasakan. Sementara kalau Paula, dia hanya diam, banyak nunduk dan kemudian tersenyum. Tetapi begitu ada yang tanya teman-teman media soal anak-anak gitu ya, kita lihat senyumnya tuh agak hilang. Hilang sebentar gitu, masih nunduk sih, tapi senyumnya itu nggak kelihatan, yang artinya sebetulnya buat Paula yang paling matter, paling berefek pada dia itu adalah tentang terkait dengan anak-anaknya. Sebetulnya itu yang bisa dilihat dari Mbak Im dan Paula. Kalau kita bicara tentang rasa malu marah itu sudah secara signifikan itu nggak kelihatan lagi udah gitu ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, ini permasalahan yang nggak baru saja terjadi, tapi sudah cukup lama terjadi. Mungkin sudah mulai apakah beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu misalnya, atau kan lebih, kita nggak tahu. Tetapi ini sudah membuat apa yang dirasakan oleh kedua orang ini sama-sama udah tanda petik kebas, udah enam. Jadi yang ditampilkan hanya menutupi perasaan saat itu, yang rata-rata kalau Paula itu adalah perasaan sedih, sementara kalau Mbak Im lebih cenderung perasaan katakanlah ketidaknyamanan dia yang ditutupi dengan ketawa, dengan senyum sana senyum sini. Karena itu memang cara Mbak Im, kalau misalnya untuk menutupi perasaan nggak sukanya dia atas suatu hal, perasaan takut dia atas suatu hal, atau sedihnya dia atas suatu hal. Kalau kita lihat track recordnya Mbak Im selama ini, dia akan menutupi itu dengan cara tersenyum, kalau melemparin joke seperti itu, bercanda. Dan ini bukan Mbak Im sendirian, banyak orang di Indonesia yang menutupi rasa sakit, pedih, putus asanya dia dengan ketawa, dan itu Mbak Im. Minta doanya saja itu adalah kata-kata standar, baku, template yang digunakan oleh banyak orang, apakah itu influencer, selebriti, pejabat yang berkasus, apakah kasus perceraian, apakah kasus ketangkap karena korupsi, atau kasus karena segala macam gitu ya. Jadi buat saya itu tidak menandakan apapun, kecuali bahwa dia berusaha menghindar dari untuk menjawab pertanyaan teman-teman media lebih lanjut. Kenapa? Ya bisa jadi nggak mau kemudian dianalisa seperti ini gitu. Misalnya dia lebih baik cari aman deh. Dan dia, Mbak Im kok diingat bahwa dia memakai kacamata berwarna, salah satunya adalah mempersulit kita untuk menganalisa dia secara langsung, karena akan menutup wajah bagian atas. Semua alternatif itu selalu tidak pernah hilang sampai nol. Dan kemungkinan berbagai macam kemungkinan, dari yang paling negatif sampai yang paling positif. Pertanyaan paling sederhana adalah kalau sidang mediasinya gagal, kedua belah pihak memutuskan untuk stand on their ground istilahnya. Mereka tetap untuk di terms mereka masing-masing, syarat mereka masing-masing, keputusan mereka masing-masing. Artinya mereka berdua sudah tidak mau untuk tanda petik ya kembali, karena tidak ada merasa mengalah. Cuma sesuatu yang indah dilihat, itu enggak, itu cinta-cintaan zaman dulu, cinta monyet. Cinta yang dalam artian sebenarnya adalah kemauan untuk mau mengalah, mau berkorban untuk pasangannya, dan melihat itu bukan sebuah pengorbanan, tetapi bentuk dan kalau dua orang ini sudah memutuskan tidak mau bersikokoh posisinya masing-masing, itu artinya walaupun nangis kayak apapun juga ada dalam hati lagi. Sesederhana itu melihatnya. Dan buat saya apa yang ditampilkan oleh Mbak Im dan Paula itu sudah menunjukkan bahwa mereka nggak mau lagi balik. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra membongkar makna dari ekspresi Mbak Imong ketika membicarakan Paula Verhoeven saat ditemui usai sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 29 Oktober 2024 lalu. Mbak Imong terlihat tersenyum hingga beberapa kali menggeleng saat menjawab pertanyaan wartawan soal keputusan Paula Verhoeven yang juga ingin melanjutkan perceraian. Menurut Kirdi Putra, gelagat tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan Mbak Imong saat merasa tak nyaman. Terlihat pula lelaki tersebut mencoba menutupi sesuatu. Mbak Im dari dulu punya pola, yaitu ketika dia menyembunyikan sesuatu, maka dia akan menyembunyikan dalam bentuk senyuman. Gaya senyuman, terus kemudian dia sibuk, kata Kirdi Putra kepada suara.com. Tak dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 30 Oktober 2024. Kirdi mengatakan, seharusnya Mbak Imong bisa bersikap biasa saja jika memang serius ingin menceraikan
menceraikan Paula. Namun ekspresinya mengatakan sebaliknya. Sang aktor malah tak nyaman dan berusaha menyembunyikan perasaan aslinya. Jadi, kalau misalnya dia memang pingin cerai, kan sebenarnya biasa saja, santai saja. Tapi dia itu nggak nyaman dan berusaha menyembunyikan perasaan aslinya. Dia menggunakan teman-teman wartawan sebagai bumper saja. Senyuman itu formalitas, ucap Kirdi kembali. Meskipun tak banyak yang disampaikan Baim Wong dalam kesempatan saat itu, namun Kirdi Putra dalam melihat jelas bahwa ekspresi sang artis bukanlah rasa bersyukur. Lelaki 43 tahun tersebut tak senang mendengar keputusan Paula Verhoeven untuk melanjutkan perceraian mereka. Yang jelas, saya tidak melihat perasaan lega sih. Jadi bukan bersyukur yang jelas. Keputusan Paula gak bikin dia lega, ujarnya kembali. Sebagai informasi, Baim Wong resmi mendaftarkan permohonan talak cerai kepada Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober lalu. Usai mendaftarkan cerai, Baim buka suara bahwa perselingkuhan yang dilakukan Paula menjadi dasar dirinya ingin menyudahi pernikahan yang telah mereka bina selama 6 tahun. Diungkap Baim, Paula main serong dengan teman dekatnya sendiri selama 1 tahun terakhir. Sang istri bahkan mengelabuinya dengan mengganti nama selingkuhannya menjadi nama teman perempuan. Namun Paula Verhoeven telah mengklarifikasi bahwa kabar perselingkuhan tersebut tidak benar adanya. Setelah 2 kali mediasi, Baim dan Paula akhirnya sepakat untuk melanjutkan proses perceraiannya.